Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, beserta para kiai, para ulama, serta para pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum PP Aisyah, Ibu Salmah Urbaniyah, beserta ibu-ibu pengurus Aisyah yang hadir. Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu. Pak Din itu kawan saya waktu masih muda, sekarang agak muda. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Najamuddin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, tadi sudah disebut banyak sekali, tapi nggak apa-apalah disebut sekali lagi. Menko Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang juga kebetulan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Saudara Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kelautan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI nama terakhirnya itu Prabowo Subianto. Jangan-jangan nggak diganti-ganti ini kan? Jangan-jangan. Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dr. Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi 7 DPR RI Saudara Saleh Daulay, Pejabat Gubernur NTT Saudara Andriko Noto Susanto, Gubernur terpilih NTT Saudara Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur terpilih NTT Saudara Yohanes Asadoma, Wakil Menteri Luar Negeri Saudara Anies Mata, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Dr. Fajar Riza Ulhak, Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Zulfikar Ahmad, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Saudara Fakhri Hamzah, Wakil Menteri Kehutanan Saudara Sulaiman Umar, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Saudara Dahnil Anzar, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Bapak Zainur Wula,
beserta seluruh rektor dan guru pendidikan tinggi Muhammadiyah yang hadir di sini. Dan tentunya peserta Tanwir dan Milad Muhammadiyah yang ke-112 yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi saya baca banyak tokoh-tokoh karena ternyata banyak sekali di antara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah. Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah, dan lebih dari itu sebagai organisasi pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Dan Ibu Fatmawati juga keluarga dari pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah. Bahkan waktu beliau presiden, sekian kali kabinet, banyak kawan-kawan non Muhammadiyah yang mengeluh, kok Pak Harto itu kok miliknya Muhammadiyah banyak sekali. Saya juga jangan saya nanti dituduh memilih Muhammadiyah banyak sekali, tidak. Karena mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader, sehingga Muhammadiyah ada di mana-mana itu. Kalau saya undang partai untuk koalisi, saya minta calon-calon terbaik mereka ajukan nama-nama. Saya nggak tanya, ini Muhammadiyah atau bukan. Ternyata sudah dilantik, ada yang bisik-bisik, itu Muhammadiyah Pak. Hari ini saya hitung, ini Muhammadiyahnya. Saya juga baru tahu Budiman Sujatmiko ini alumni SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana ini. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah. Pak Jeffrey Giovanni Muhammadiyah juga rupanya. Sponsor. Jadi ini Ketua Umum Muhammadiyah kreatif selalu mengundang tokoh dan pejabat, dan diumumkan baru saja groundbreaking rumah sakit. Waduh, ini PR lagi untuk aku. Tapi kita mendukung karena memang pendidikan dan kesehatan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah, kalau tidak salah hitungan terakhir, memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren, dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri. Dan baru saja kalau tidak salah Muhammadiyah telah membeli suatu gedung di
Spanyol. Di Cordoba atau di mana? Madrid. Di Madrid. Dan sedang dirubah menjadi masjid yang besar. Kalau tidak salah ini. Luar biasa. Muhammadiyah luar biasa. Jadi tentunya kami juga di TNI tidak pernah lupa bahwa Panglima Besar TNI yang pertama adalah seorang kepala sekolah SMA Muhammadiyah Purwokerto. Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terus terang saja, Jenderal Besar Sudirman bukan lulusan Akademi Militer. Beliau tidak pernah ikut sesko dimanapun, tapi berhasil memimpin perang kemerdekaan dan menang. Dan kalau kita lihat ucapan-ucapan, perintah-perintah beliau, pidato-pidato beliau, kalau kita lihat sampai hari ini pun adalah ungkapan dan pemikiran seorang pemimpin militer yang tidak kalah dengan pemimpin militer terhebat di dunia sepanjang sejarah. Artinya, walaupun beliau mungkin dianggap hanya seorang kepala sekolah SMA, tetapi pasti beliau mendalami, membaca, belajar secara otodidak, sehingga beliau mampu untuk memimpin sebuah perjuangan kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin dalam kancah krisis perang itu masalah hidup dan mati. Kalau kalah, mati atau dipermalukan atau dijajah. Kita tidak menghendaki perang. Saya mantan jenderal. Saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Perang destruktif. Ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, hanya 15 menit untuk tumbangkan. Negara, masyarakat, desa pun, provinsi pun, kota butuh ratusan tahun untuk berdiri dan berkembang. Hancur dalam beberapa menit, hancur dalam beberapa saat. Karena saya mengerti itu, saya terus berjuang, terus memimpin dengan mengajak, mari kita belajar dari sejarah, mari kita waspada, mari kita galang persatuan, mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari konflik. Saudara-saudara, ini situasi yang kita hadapi. Di tengah saya diundang di acara ini, saya ingin mengatakan bukan pengurus Muhammadiyah yang harus terima kasih saya hadir. Saya yang terima kasih, karena saya merasa
Saya merasa tidak hanya kehormatan, tapi saya merasa penting bagi saya untuk bisa bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para ulama. Ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, pabrik-pabrik kita tidak dirusak. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat, anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita